Hi guys, it's me Iqbal and welcome to this channel. And today aku akan membahas salah satu English tenses, yaitu present simple. You ready? Let's get started. Present simple adalah tense yang membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu hingga masa depan. Nah, itu bersifat repetitif atau disebut dengan berulang-ulang. Contoh yang dianggap repetitif yaitu kebiasaan, rutin, dan kalau kalian menambahkan hobi itu disebut juga repetitif. Kalau kalian menambahkan hobi itu bagian dari repetitif juga atau berulang-ulang. Selain itu, present simple juga mengungkapkan hal-hal yang bersifat nyata. Nah, apa contohnya yaitu fakta atau sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan yang terjadi di masa lalu hingga masa depan. Apa sih arti dari masa lalu hingga masa depan? Simpelnya gini, 1 detik yang lalu pun sudah dianggap masa lalu. Karena kata kuncinya yaitu lalu yang artinya adalah sudah lewat. Sedangkan masa depan, ya contoh ya 1 detik yang akan mendatang pun itu dianggap masa depan. Karena kata kuncinya yaitu yang akan mendatang. Nah, sekarang udah jadi masa kini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa masa lalu merupakan masa kini yang sudah dilewati, yang pada akhirnya menjadi masa lalu. Masa kini merupakan masa depan yang sedang kita lewati. Dan masa depan itu akan menjadi masa kini. Aku akan menghadirkan kalimat-kalimat present simple. Yang menjadi perbedaannya yaitu subjeknya, kata kerjanya tetap sama, yaitu I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Nah, khususnya subjek I, you, they, we beserta subjek bersifat plural. Plural itu artinya adalah jamak. Jamak itu apa sih artinya? Yaitu lebih dari satu atau banyak. Nah, itu kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es. Sedangkan ini kebalikannya yaitu he, she, it beserta singular subject. Nah, singular itu artinya tunggal yang artinya jumlahnya hanya satu. Itu kata kerjanya sangat perlu ditambahkan s atau es. Aku akan menghadirkan kalimat-kalimat present simple bagian fakta atau sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan. For example, we speak Indonesian. We speak Indonesian. Artinya, kita berbicara bahasa Indonesia. Apakah di masa lalu kita berbicara bahasa Indonesia? Absolutely. Di masa kini juga, ya bisa jadi kita sedang berbicara bahasa Indonesia. Di masa depan kita akan berbicara bahasa Indonesia. Itu sesuatu yang sifatnya repetitif. Number 2. He comes from South Korea. He comes from South Korea. Artinya, dia berjenis kelamin laki-laki, comes from, datang dari South Korea. South itu selatan, Korea, Korea. Apa maksudnya? Itu adalah tempat asal dia lahir. Nah, kata kerja come itu ditambahkan s karena subjeknya, yaitu he. Oke, number 3. The sun sets in the west. The sun sets in the west. Artinya, matahari terbenam secara harfiahnya di barat. Maksudnya adalah di arah barat. Nah, hal tersebut terjadi di masa lalu hingga masa depan juga. Nah, set itu ditambahkan s karena subjeknya bersifat singular atau sifat jumlahnya hanya satu. Number 4. People need food and water. People need food and water. Artinya, people, orang-orang, kata kerja need, membutuhkan, kata benda, food and water,
artinya makanan dan air. Nah, hal tersebut juga terjadi di masa lalu. Mereka juga membutuhkan makanan di masa lalu. Di masa depan pun mereka juga akan membutuhkan makanan dan air. Kata kerja need itu tidak ditambahkan s atau es karena subjeknya yaitu people yang bersifat jamak atau lebih dari satu atau banyak. Oke, yang terakhir yaitu Bali is literally in Indonesia. Bali is literally in Indonesia. Artinya Bali is itu secara harfiahnya Bali adalah literally sebenarnya in Indonesia. Di dalam Indonesia, bukan bahasa sih. Nah, maksudnya adalah Bali sebenarnya berada di negara kita yaitu Indonesia. Fakta tersebut juga terjadi kok di masa lalu, maksudnya kayak kemarin atau sebelum-sebelumnya Bali bagian dari Indonesia. Di masa depan juga Bali juga tetap bagian dari Indonesia. Kita lihat aja nanti. Nah, is itu merupakan kata kerja be yang sudah berubah bentuk menjadi am, is, are. Nah, karena subjeknya bersifat tunggal, maka harus berbarengan dengan is. Bagian kebiasaan atau hal-hal dilakukan di masa lalu hingga masa depan. Number 1. I brush my teeth twice a day. I brush my teeth twice a day. Artinya, I brush, saya menggosok, my teeth, itu gigi saya, twice, dua kali, a day, artinya sehari. Maksudnya, dari kemarin atau sebelum-sebelumnya saya gosok gigi 2 kali sehari. Hari ini dan besok dan seterusnya saya gosok gigi 2 kali sehari. Number 2. He works as a doctor. He works as a doctor. Artinya, dia berjenis kelamin laki-laki bekerja sebagai seorang dokter. Maksudnya adalah statusnya itu masih menjadi dokter. Itu artinya dia belum pensiun ataupun berhenti sebagai dokter. Karena belum berhenti jadi dokter, maka gunakan work. Work ditambahkan s karena subjeknya. Number 3. She studies English every day. She studies English every day. Artinya, dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Maksudnya dari masa lalu hingga masa depan dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Hari sebelum-sebelumnya dia juga belajar bahasa Inggris, hari ini dan hari esok dan seterusnya dia belajar bahasa Inggris. Number 4. My friend always gets up early. My friend always gets up early. Artinya, temanku selalu bangun tidur awal. Nah, karena dia di masa lalu hingga masa depan dia bangun awal, gunakan get. Nah, get ditambahkan s karena subjeknya yang bersifat singular atau tunggal, yaitu my friend. Number 5. They never work out. They never work out. Artinya, mereka tidak pernah olahraga. Dari dulu hingga masa depan, mereka tidak pernah olahraga. Nah, workout ini merupakan phrasal verb seperti get up tadi. Di antara kalian memperhatikan adanya verbs yang ditambahkan s atau es. Di bagian ini aku akan membahas kapan menambahkan s, kapan menambahkan es. Dibaca i dalam bahasa Inggris. Bila verbs atau nouns, verbs itu artinya kata kerja, ditambahkan s itu menyangkut keseluruhan beserta nouns. Nouns itu kata benda, yaitu c itu dibaca s, h itu dibaca h, ss, sh, x, or zz. Kita cuma nambahkan s. For example, quenches, Mrs.,
brushes, brushes, mixes, mixes, buzzes, buzzes. Oke, is ini dibaca is, dilafalkan sih maksudnya. Bila konsonan ditambahkan y, kita tambahkan, kita ubah menjadi ies. I dibaca ies, ies. Fly, flies, flies. Cry, cries, cries. Apa sih konsonan itu? Nah, gini. Selain dari a, e, i, o, u, itu merupakan consonant. Bila vowel berbarengan dengan y atau dibaca, maksudnya y dibaca y dalam bahasa Inggris, maka kita cuma menambahkan s. For example, plays, plays, enjoys, enjoys. Khususnya verbs have dan juga be itu berubah menjadi, untuk bagian have berubah menjadi is, itu untuk subjek yang bersifat singular sama subjek he, she, atau it.